Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan fakta menarik tentang Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam. Teman-teman history pasti penasaran undang-undang apakah itu. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan info-info menarik seputar sejarah lainnya. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Aceh, ada salah satu jabatan khusus, yakni Qadhi atau Hakim. Puncak tertinggi dari jabatan ini adalah Qadhi Malikul Adil atau Hakim Agung, yang sering disebut sebagai Mufti bergelar Syekhul Islam. Ia adalah tangan kanan Sultan dalam memerintah kerajaan. Profesor Ali Hashimi dalam buku Kebudayaan Aceh dalam Sejarah menjelaskan bahwa dalam Kanun Mukhtar Alam, Undang-Undang Kerajaan Aceh, Qadhi Malikul Adil merupakan salah satu dari 16 lembaga tertinggi kerajaan. Qadhi Malikul Adil sering juga disebut sebagai Mufti. Kantor tempat ia bertugas disebut sebagai Balai Malikul Adil. Dalam menjalankan tugasnya, Qadhi Malikul Adil dibantu oleh 4 orang ulama yang bergelar Mufti 4, yakni Mufti dari 4 mazhab yang berbeda, yakni mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, dan mazhab Imam Hambali. Mereka bertugas membantu Qadhi Malikul Adil dalam menyusun berbagai fatwa. Keempat ulama dari 4 mazhab ini dalam masyarakat Aceh sering disebut sebagai Imam Pet, yakni imam yang 4. Sementara Qadhi Malikul Adil sebagai mufti kerajaan merupakan ulama besar yang mampu menguasai faham mazhab keempat imam tersebut. Oleh kerana itu, mufti kerajaan Aceh ini sering digelar sebagai Syekhul Islam. Mufti sebagai tangan kanan Sultan juga membantu Sultan dalam menjalankan perintah kanun dan dalam menetapkan beberapa petinggi kerajaan yang bergelar wazir, mulai dari Perdana Menteri hingga para menteri di bawahnya. Dalam Kanun Mukhtar Alam, halaman 62, dijelaskan bahwa ada 10 syarat untuk menjadi qadhi dalam kerajaan Aceh, yakni Islam, laki-laki, mukallaf, merdeka, mendengar atau tidak peka, melihat atau tidak buta, jaga atau waspada lagi rajin, adil, ahli berkata atau orator, ahli ilmu dalam perkara dunia dan akhirat yang diserahkan oleh kerajaan kepadanya dan dapat ia buat dengan adil. Sementara itu, Snow Horgenye dalam buku Aceh di Mata Kolonialis menjelaskan bahwa untuk menjadi qadhi di Aceh, selain syarat-syarat yang disebutkan tadi, ada satu syarat khusus, yakni harus mampu menguasai ilmu Putbelah atau ilmu 14. Snow Horgenye menjelaskan, ilmu Putbelah ini merupakan 14 cabang pengetahuan hukum Islam. Malah, menurut Snow Horgenye dalam karya-karya berbahasa Arab tentang hukum Islam, prestasi ilmiah yang disyaratkan bagi seorang qadhi atau hakim sering digambarkan sebagai penguasa atas 15 cabang ilmu. Sejarawan lain yaitu H.M. Zainuddin dalam buku Tarikh Aceh dan Nusantara halaman 317 sampai 319 dan M. Husin dalam buku Adat Aceh halaman 210 sampai 212 secara rinci menjelaskan bahwa tentang tingkatan pengadilan atau mahkamah yang berlaku dalam kerajaan Aceh. Ada 5 tingkat lembaga pengadilan yang berlaku. Yang pertama adalah hukum pejroh, yakni pengadilan damai di tiap-tiap kampung atau desa yang mendamaikan setiap kasus
yang muncul sebelum dibawa ke pengadilan. Mereka yang terlibat dalam peradilan damai ini adalah kecik atau kepala desa, imam menasah atau imam rawatib, tuhapet atau 4 orang tetua desa. Dan yang kedua adalah mahkamah mukim, yakni pengadilan tingkat rendah yang diketuai oleh imam mukim. Anggota-anggotanya terdiri dari wakil qadhi mukim, para kepala desa dan ulama dalam mukim tersebut. Mereka bertugas mengadili perkara dan jika tidak bisa selesai akan diserahkan ke pengadilan tingkat selanjutnya. Ketiga adalah mahkamah ule balang, yaitu pengadilan menengah yang bertugas untuk mengadili perkara-perkara yang tidak bisa diselesaikan di tingkat mahkamah mukim. Pada tingkat menengah ini, hakimnya adalah ule balang, wakilnya adalah qadhi ule balang, sementara anggotanya terdiri dari beberapa orang imam atau ulama dan qadhi mukim. Keempat adalah mahkamah panglima sago, yakni pengadilan tinggi yang bertugas untuk mengadili perkara-perkara banding dari mahkamah ule balang. Ketuanya adalah panglima sago, wakilnya adalah qadhi panglima sago. Anggotanya terdiri dari beberapa ule balang dan qadhi ule balang. Dalam dunia modern sekarang dikenal sebagai Mahkamah Agung, yakni pengadilan tinggi dalam Kerajaan Aceh yang bertugas untuk mengadili perkara-perkara banding dari mahkamah-mahkamah di bawahnya, serta untuk mengadili perkara-perkara besar yang ditentukan dengan dekret sultan. Mahkamah kerajaan ini diketuai oleh sultan sendiri, sementara wakilnya adalah qadhi malikul adil, dan anggota-anggotanya terdiri dari wazir sultan, menteri mizan atau menteri kehakiman, ulama-ulama faqih dan mufti 4. Hal ini menggambarkan bahwa sejak Kerajaan Aceh Darussalam dibentuk dari federasi beberapa kerajaan di Aceh oleh Sultan Alauddin Johansyah pada tanggal 1 Ramadan tahun 601 Hijriah, Kerajaan Aceh sudah memiliki undang-undang dan struktur kerajaan yang jelas. Pada masa puncak kejayaannya, yakni pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, undang-undang dan struktur pemerintahan Kerajaan Aceh semakin terperinci dengan kanun muqta alamnya. Undang-undang Kerajaan Aceh ini kemudian diadopsi oleh beberapa kerajaan di Asia Tenggara seperti kerajaan-kerajaan di kawasan Semenanjung Malaya dan Patani. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penjelasan saya, silakan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.